Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu lagi dalam pengajian kitab Kasyfut Tabarih, yang mana kita telah memasuki tema tentang hitungan salat tarawih. Sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, para masyayikh, para muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama, dan khususnya mu'alif kitab ini, Kiai Abdul Fadl Senori. Semoga kita mendapatkan berkah dari membaca kitab Kasyfut Tabarih ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membicarakan tentang beberapa hadis terkait hitungan sholat taraweh. Ini sebenarnya apakah ada yang bisa dijadikan pegangan? Terlebih banyak hadis yang menyebutkan bahwa sholat taraweh itu dilakukan 11 rakaat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20, dan lain sebagainya. Ini yang tepat yang bagaimana? Oleh Kiai Abu Fadl ini semuanya ditampilkan biar lebih tuntas. Nah, ini adalah hadis dari Dewi Aisyah atau Siti Aisyah yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Mbah Abu Fadl. Diterangkan demikian. Wa amma haditsu Aisyah ta anapun tai hadis Siti Aisyah al-mutaqaddimu kang wis dingin iku fa mahmulun mengko den arahno den tangguhaken nggih alal witri ing atase salat witir. Jadi hadis Aisyah yang sebelumnya ini lebih tepat diarahkan kepada salat sunnah witir. Dalilnya apa? Bidalil hadis Bukhari an Urwata an Aisyata, klan dalil hadis yaiku hadis Bukhari an Urwata saking Urwah an Aisyata saking Aisyah radhiyallahu anha. Rupane hadis niku wau annaha ing sak temene Aisyah iku akhbarathu ngabari sapa Aisyah, ya, ngabari ing Urwah anna Rasulullah ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi ihda asyrota ing 11 utawa ihda asyrota kelan 11 apa ni rakaatan rakaate. Kanat kang ana apa salatuhu do kanat kang ana iku tilka mengkono-mengkono ihda asyrota apa salatuhu salat Kanjeng Nabi yasjudu hale sujud do salat sapa Kanjeng Nabi as-sajdata klan sujud min zalika saking mengkono-mengkono ihda asyrota rakaatan kodroma kelawan kira-kira oleh kodroma yaqra'u nggih kelawan kira-kira oleh maca sapa hadukum salah siji sira kabeh khamsina ing 50 ayatan apane ayatan ayate. Qabla ayyarfa'a sadurunge ento tangi sapa Kanjeng Nabi ai minas sujud nggih ra'sahu utawa sadurunge ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing mustaqoe Kanjeng Nabi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini lebih tepat jika diarahkan kepada sholat witir.
di mana Siti Aisyah ini menginformasikan kepada Urwah bahwa Rasulullah sholat 11 rakaat. Ya, sholat 11 rakaat, di mana beliau ini sujudnya, ini jika diperkirakan seperti halnya umat Islam atau mungkin salah satu dari kalian semua ini membaca 50 ayat 50 ayat Al-Qur'an. Artinya Rasulullah ini sujudnya sangat lama sekali. Sehingga disinilah ada yang mengatakan bahwa orang yang sujud, ketika sujud ini bisa lama, ini dia akan semakin merasa dekat kepada Allah. Karena posisi hamba dekat kepada Allah itu ya ketika sujud ini. Jadi ukuran sujud Rasulullah itu adalah 50 ayat. 50 ayat, membaca 50 ayat Al-Quran. Sebelum akhirnya Rasulullah ini berdiri. Kemudian wayarka'a rakaataini qabla sholatil fajri, lalu Rasulullah ini ruku atau ya sholat ya 2 rakaat sebelum sholat fajar. Kemudian beliau tidur sumayataji'u mengkonuli turu miring sebagainya Nabi ala syikihi yang atasi sisi badan Kanjeng Nabi al-aimani kang tangan. Kemudian beliau tidur miring ya ke kanan ini. Hatta ya'tiyahu sehingga nekani ing Kanjeng Nabi sapa al-munadi wong kang undang-undang utawa adzan li sholati krana arahe salat. Sehingga terdengarlah panggilan adzan, itu istilahnya kalau lebih ringkas ya. Sehingga terdengarlah panggilan untuk salat dari muadzin. Ini artinya Rasulullah rumahnya dekat dengan masjid sehingga Rasulullah melaksanakan qobliyah salat al-fajr ini di rumah. Ketika mendengarkan azan, beliau langsung bangun dan berangkat ke masjid. Nonton. Wa hadisil muwatta'i dan hadis ya. Dan hadis saking kitab Muwatta an Urwata saking sahabat Urwah an Aisyata saking Dewi Aisyah zaujin Nabi kang dadi bojone utawa garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terdapat dalam Muwatta yang diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili ing dalem wayah wengi ihda asyrata kelawan 11 apane rakaatan rakaate. Tadi di atas disebutkan bahwa Rasulullah salat 11 rakaat ya dengan kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di bawah ini juga diriwayatkan pula dari Urwah dari Aisyah, cuman ini ada di dalam kitab Muwatta. Kalau yang sebelumnya itu dari Bukhari. Bagaimana penjelasan yang kedua ini bahwa yutiru ya gawe witir sapa Kanjeng Nabi minha saking hida asyrata biwahidatin kelawan sak rakaat. Fa idza faragha mengko ari kalane rampung atau selesai sapa Kanjeng Nabi itaja'a mengko turun miring sapa Kanjeng Nabi ala syikihil aiman ing atase sisih lambung kang tengen. Wa bihadzal lafzi ya kalau yang kedua ini menyebutkan bahwa Rasulullah melakukan sholat witir dengan 1 rakaat saja. Pada faragha ittaja'a ala syikil aiman, dan ketika sholat witir ini selesai, beliau pun tidur ya, tidur miring gitu. Wa bihadza al-lafzi aidan Abu Daud, dan dengan redaksi ini aidan halimane padha karo Urwah Abu Daud, Imam Abi Daud. Jadi Imam Abi Daud pun juga meriwayatkan seperti hanya redaksi di atas melalui jalur Urwah. Wa bihadzal lafzi lan iku tetep lan ikilah lafaz aidan halimane Abu Daud utawi Imam Abu Daud. Wa ma'adzal ihtimal lan serta ikilah ihtimal ya aradahu nentang ing hadzal hadis Aisyah apa ahadisu ukharu
pira-pira hadis kang weneh. Nah, dari keihtimalan ini ya ada apa kemungkinan-kemungkinan tersebut ya. Pengarahan ini sebagian hadis ini ada yang tidak sinkron atau bisa dikatakan tidak cocok. Sebagian hadis ini tidak ada yang cocok ada yang tidak cocok dengan hadis Aisyah di atas. Apa saja faminhu iku setengah saking hadis ukhar ma uta hadis rawahu kang ngriwayataken ing ma sapa Abu Dawud Anil Qasimi saking Qasim bin Muhammad an Aisyata saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu sapa Aisyah kana ono sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili ing dalem wengi salat asyra rakaatin ing 10 rakaat wa yutiru lan gawe witir sapa Kanjeng Nabi bisa jedatin kelawan sak sujudan atau kelawan sak rakaat. Wasjudu lan salat Kanjeng Nabi sajadatil fajri kelawan 2 rakaat salat fajar atau qobliyah subuh ada yang seperti itu. Fadzalika mangko utai salat Nabi iku salasa asyrota ana 13 apane rakaatan 3 rakaate. Jadi salah satu dari hadis yang berbeda dengan yang diriwayatkan di atas ini adalah yang menceritakan bahwa Rasulullah ini sholat malam 10 rakaat. Kemudian beliau memungkasinya dengan sholat witir. Ya, sholat witir. Berarti ada 11. Ya. Kemudian mendekati fajar, ya, ini beliau sholat fajar. Berarti jika ditotal ada 13. Ini berbeda sekali dengan hadis yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sudah disebutkan 11. Ini berarti 13 ya. Ini kan berbeda. Wa min halan iku setengah saking hadis yang berbeda ya, muta'aridah tadi, aradhahu tadi. Mau hadis rawahu kang ngriwayataken ing Mas'ud Abu Daud, Imam Abu Daud. Aidan halih mane an Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Ini menarik ini. Jadi rata-rata semua ini diriwayatkan oleh Dewi Aisyah. Dewi Aisyah. Baik dari Bukhari, terus Muwatta, terus Abu Dawud. Ini semuanya punjernya ya pada Dewi Aisyah. Cuman redaksinya berbeda-beda. Sehingga ini menurut Mbak Fadol tidak bisa dijadikan pegangan ya, nggak bisa dijadikan pegangan bahwa saklek atau harga mati hitungan tarawih itu adalah 11 atau 13 dan lain sebagainya. Ini tidak bisa seperti itu karena redaksinya saja berbeda-beda. Ini ya, selanjutnya radhiyallahu anha qalat dawu sapa Dewi Aisyah kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi minal laili ing dalem wayah wengi salasa asyrata kelawan 13 apane rakaate yutiru hale gawe witir sapa Kanjeng Nabi minha saking salasa asyra bi khamsin kelawan 5 rakaat la yajlisu hale ora lungguh sapa Kanjeng Nabi fi syai'in ing dalam suci minal khamsi kang saking mengkono-mengkono 5 rakaat hatta ya jelisa sehingga lungguh sapa Kanjeng Nabi fil akhirati ing dalam rakaat kang yang akhir ya besalimu mengko uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Ini berbeda lagi ya bahwa Rasulullah sholat di malam hari 13 rakaat. Beliau witir ya witir dengan melakukan 5 rakaat. Melakukan witir dengan melakukan 5 rakaat. Di mana beliau tidak duduk sama sekali dalam 5 rakaat tersebut. Ya, hingga beliau salam. Ini berarti langsung 5 ngonten nggih. Ini berbeda. Kemudian redaksi lain yang berbeda adalah minha marwahu syaikhon, yaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syaikhon ya. Wa Abu Daud dan Abu Daud wa Malik
wa Malikun dan Imam Malik fil Muwatta'i ing dalam kitab Muwatta', Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa ani Ibnu Abbasin dan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annau ing sak temene Ibnu Abbas iku bata nginep sapa Ibnu Abbas inda Maimunata ana sandinge Maimunah zaujin Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya utawi Maimunah iku khalatuhu bibi saking ibuke Ibnu Abbas. Bibi saking jalur ibuke Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, fattaja'tu mengko turun miring sapa ingsun fi ardil wisadati ing dalem alang-alangi bantal. Jadi saya tidur di bantal yang membujur gitu ya. Alang itu ardil wisada itu maksudnya bantal yang membujur. Wattaja'a lan turun miring sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlulan karone Kanjeng Nabi fituliha ing dalam dawane utawa mujure wisada. Tadi kalau digambarkan berarti bantalnya ini sangat sangat panjang ya. Kemudian dibuat istirahat oleh Rasulullah ya dan juga istrinya. Panama mengko nulis hari sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa sehingga ari kala dadi separuh apa al-lailu wayah wengi au qablahu utawa ing dalem sadurunge intisaful lail biqalilin kelawan sekedhik au ba'dahu utawa ing dalem sause intisaful lail biqalilin kelawan sekedhik istaiqadha mengko tangi sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa mengko lungguh utawa pinarak sapa Kanjeng Nabi yamsahu haling ngusap sapa Kanjeng Nabi an-nauma ing bekase turu an wajihi saking wajahe Kanjeng Nabi biadi kelawan astane Kanjeng Nabi. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa dia nginep ya di rumahnya Maimunah, di mana Maimunah ini masih pernah bibi ya dari Ibnu Abbas. Maimunah ini adalah istri Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas ini berkata, saya istirahat ya di atas bantal yang sangat panjang ya, dan di situ Rasulullah pun juga istirahat beserta istrinya. Ya saking panjangnya bantal tadi. Kemudian Rasulullah ketika separuh malam beliau bangun. Ya. Kemudian beliau duduk dan beliau mengusap wajahnya, bekas istirahat itu, bekas tidur ini diusap oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca al-ashr al-ayat. Semakara mengko nuli maca sapa Kanjeng Nabi al-ashr al-ayat ing 10 pira-pira ayat. Al-Khatimah kang pungkasan min surat Ali Imran. Dari surat Ali Imran. Beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Semakara mengko nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila syanin maring grebo utawa timba, kemudian beliau berdiri dan menuju sumur ya, mungkin seperti itu, atau beliau menuju ke kamar mandi. Tapi kalau di sini syanin berarti timbo, berarti menuju ke sumur. Mu'allaqatin kang den cantolaken ya. Fatawaddu mengko nuli wudu sapa Kanjeng Nabi minha saking syanin. Jadi timbo ini dicantolno terus beliau wudu dari situ. Dari timbo tersebut. Wa ahsana mengko bagusaken sapa Kanjeng Nabi wudu'ahu ing wudu'e Kanjeng Nabi. Sumaka mengko nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi yusolli hale ngarepaken salat sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Abdullah, ini tambahan dari Abdullah bin Abbas, fakum tu mengko nuli ngadeg sapa ingsun fasana tu mengko agawe sapa ingsun
mislama sonaa ing padane perkara kang wis nglakoni ing ma sapa Kanjeng Nabi. Sumadhabtu mengkonuli budalan sapa ingsun, fakumtu mengkonuli ngadeg sapa ingsun ila janbihi maring sisi tengene Kanjeng Nabi. Wa doa mengkonuli nyeleh sapa Rasulullah ya tahu ing astone Kanjeng Nabi atau Rasulullah al-yumna kang tengen ala roksi ing atase sirah ingsun. Nah, melihat Rasulullah wudhu, ya, saya pun akhirnya mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, ini sangat wajar sekali karena apa? Rasulullah ini adalah apa? Role model ya, menjadi kiblat dari berbagai dari para sahabat, menjadi kiblat bagi para sahabat untuk berbagai hal dalam kehidupan. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi tuntunan seperti itu, menjadi sesuatu yang harus diikuti, seakan-akan ini adalah jalan yang tepat mencari ridho Allah, atau ini adalah jalan yang benar untuk menggapai ridho Allah. Ya caranya ya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ini menjadi prinsip. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang dijadikan pegangan atau pedoman. Sehingga apapun yang Rasulullah lakukan ketika beliau bangun, beliau mengusap wajah, beliau wudhu, ini akhirnya diikuti, runtut oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian saya pun berdiri dan berada di samping Rasulullah. Fadoa Rasulullah, kemudian Rasulullah pun meletakkan tangan kanannya ala roksi di atas kepalaku. Fa'akhoda mengkonuli nyekel sapa kanjeng Nabi buuduni kelan kuping ingsun yaftuluha hale melintir sapa kanjeng Nabi ing udun. Kemudian Rasulullah pun memegang kepalaku, ya kepalanya sahabat Ibnu Abbas ini tidak dipegang kepalanya oleh Rasulullah. Kemudian beliau pun memelintir telinga sahabat Abdullah bin Abbas. Fasolah mengkonuli salat sapa kanjeng Nabi rakaataini kelan rong rakaat, summa rakaataini mengkonuli rong rakaat, summa rakaataini mengkonuli rong rakaat, summa rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini. Jadi kemudian Rasulullah pun melakukan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti semuanya ada 18 ya. Jadi 2, 2, 2 ya. Terus 2, 2, 2, 2. Ini semuanya total ini. Jadi 9 ditambah 2 berarti ada 18. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 6. Ya, 6 terus tambah 2 rakaat ada 1 2 3 4 5 6 ya. 6 terus tambah 6 1 2 3 4 5 6. Oh, ngapunten ya berarti 12. Nggih, ngapunten ada 12. Berarti Rasulullah ini melakukan sholat 12 kali. Rakaataini, 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 rakaataini. Jadi ada 12. Kalau kok Nabi, kalau dawuh sapa kok Nabi, Imam kok Nabi sita marotin kelawan 6 kali. Ya, kelawan 6 pirang-pirang ambalan suma autara mengkonuli witir sapa Kanjeng Nabi. Kalau menurut Al-Qanabi, Rasulullah melakukannya itu adalah 6 kali kemudian witir. Artinya berarti ada 7 kali. Semata ja'a mengkonuli turun miring sapa Kanjeng Nabi hatta ja'ahu mengko sehingga nekani ing Kanjeng Nabi sepal muadzinu wong kang azan. Faqama mengkonuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi Rasulullah mengko salat sapa Kanjeng Nabi rakaat kelan 2 rakaat
khafifataini kang mayar karuni atau yang enteng. Suma kharaja mengkonuli metu sapa kanjeng Nabi fasala mengkonuli salat sapa kanjeng Nabi as-subha ing salat subuh. Jadi kalau menurut Nabi Rasulullah ini melakukannya itu 6 rakaat. Tadi kan 6 tambah 6 12 ya. Kalau menurut Nabi itu adalah 6 rakaat. Kemudian beliau salat witir, berarti ada 7. Lalu Rasulullah istirahat tidur ya sampai mendengar adzan. Lalu Rasulullah pun berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat yang ringkas, yang sangat enteng. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh. Artinya apa? Artinya beliau melakukan sholat 2 rakaat khafifataini ini di rumah. Wah adalah utai ikilah lafat hadis ibli Abi Daud kedua Imam Abi Daud. Nah, redaksi ini adalah milik daripada Abi Daud. Wa min halan iku setengah saking hadis marwahu Malik. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik fil Muwatta'i ing dalam kitab Muwatta'. Muslimun dan Imam Muslim ashabu sunan dan wong kang duweni kitab sunan an Zaid bin Khalid al-Juhani. Ana sak temene Zaid iku ala dawuh sapa Zaid la urmuqonna yaktine bakal mandang ingsun al-lailata ing dalem iki wengi sholata Rasulillah ing salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngucap sapa Zaid wa tawassatu mengko bantalan sapa ingsun atbatahu ing telundakane Kanjeng Nabi au fisto tohu utawa omah mutone Kanjeng Nabi. Faqama mengko nuli jumeneng sapa Rasulullah, fasalla mengko nuli salat sapa Rasulullah rakaataini kelawan 2 rakaat, tawilataini kang dawa karone, tawilataini kang dawa karone, tawilataini kang dawa karone, tuma shalla mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelan 2 rakaat, wa huma utawi rakaataini ya, iku dunal lataini sakni sore 2 rakaat qoblahuma sadurunge rakaataini. Suma sholat mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan 2 rakaat. Wa mau ta rakaataini yang dekat ini iku dunal lataini sakni sore 2 rakaat qoblahuma ing dalam sadurunge rakaataini. Suma sholat mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan 2 rakaat. Wa huma utai rakaataini iku dunal lataini sakni sore 2 rakaat qoblahuma sadurunge rakaataini. Suma sholat mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelan 2 rakaat. Wa huma hale utawi rakaataini kudu lataini sakni sore 2 rakaat qoblahuma ing dalem sadurunge rakaataini. Suma sholat mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan 2 rakaat. Wa huma hale utawi rakaataini kudu lataini sakni sore 2 rakaat qoblahuma sadurunge rakaataini. Suma autara mengko gawe witir sapa Kanjeng Nabi. Nah, kesemuanya ini jika dikumpulkan maka fatilka mengkono jumlah salatun Nabi iku salasa asyrota 13 apane rakaat. Kesemua tadi jika dikumpulkan ada 13. Walau dhahabna lamun budalan sapa ingsun ta milih sapa ingsun nuaditu haling ngitung sapa ingsun al hadisa ing pira-pira hadis al mu'aridata kang bertentangan apa al hadis ya hadis Aisyah ta maring hadis Aisyah radhiyallahu anha al mutaqaddimi kang wis dingin apa dikruhu kasebuti hadis wa huwa utawi hadis Aisyah iku ma perkara kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yazidu nambah sapa Rasulullah ila akhirih. Latola mengko yektine dawa bina kelan kita apal kalamu pembicaraan atau pembahasan wa fi malan ing dalam bahas perkara zakarna kang wis nyebut sapa ingsun ing ma. Wa fi ma lan iku tetep ing dalam perkara zakarna kang wis nyebut sapa ingsun ing ma kifayatun utai kecukupan. Jadi kalau kita mencoba untuk menghitung atau memilih hitungan-hitungan tersebut dari beberapa hadis yang bertentangan dengan merujuk pada hadis Aisyah, maka ini akan semakin melebar pembahasan ini nggak akan selesai. Dan ini butuh fokus
tersendiri untuk membahas hal ini karena hadis-hadis ini pasti ada kaitannya dengan yang namanya hadisnya sahih, terus hadisnya hasan, atau mungkin sahih li ghairihi, atau mungkin ini posisinya dhaif, nanti bagaimana posisinya makbul, terus rijalnya bagaimana. Ini sangat panjang sekali, belum nanti apa pemaknaannya ya, ma'aninya itu bagaimana. Ini sangat-sangat luas sekali nanti la tola bina al-kalam. Sangat panjang sekali nanti. Jadi nggak bisa ringkas. Dan ini semua dalam kondisi ta'arud ya, bertentangan. Dan ini ada sendiri bahasanya di dalam takwil mukhtalif al-ahadis ya. Untuk mentakwil hadis-hadis yang bertentangan ini ada caranya tersendiri. Dan ini Yai Abu Fadl menekankan ini tidak membicarakan hal itu, tapi ingin membicarakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan pedoman ini sebenarnya posisinya, hadis-hadis yang dijadikan pedoman hitungan sholat tarawih ini sebenarnya posisinya ta'arud, saling bertentangan. Dan jika terjadi pertentangan maka harus ada titik temu, biasanya seperti itu. Nah, oleh Mbak Abu Fadl ini dicukupkan dengan cara apa? Merujuk kepada ijma'. Wala makanat lan semangsani ana apa tilkal ahadisu mengkono-mengkono hadis iku muta'aridatan ya bertentangan muhtamilatan lan ihtimal ya membo-membo atau terjadi kemungkinan-kemungkinan li takwil maring den takwil lam taku mengko ora bisa ngadeg pihak lawan muhtamil li takwil apa al hujjatu hujjah fi isbati rakaat tarawih ing dalam netepaken pira-pira rakaat tarawih litasaqutiha krana dadi gugure muhtamil lit takwil. Jadi kalau yang namanya hadis ini terjadi ta'arud maka tidak bisa dijadikan hujah begitu saja, harus ada pembahasan tertentu terkait hadis-hadis tersebut. Fa'adalna mengko ngali sapa kita, kemudian solusi yang paling enak apa? Ya kita harus melirik atau kita harus mengambil pendapat yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Fa'adalna mengko ngali sapa kita anil istidlali ninggal saking awih dalil pihak lawan pihak lawan muhtamil takwil. Ila dalil maring dalil al-qati kang pasti. Jadi kita harus mengambil hadis-hadis yang sudah pasti, yang tidak ada pertentangan. Apalagi yang berkaitan dengan hitungan sholat taraweh. Dari sini kan sangat jelas sekali mereka yang merasa sholat tarawehnya paling benar hitungannya, yakni 8 rakaat, ada yang 11 rakaat, dan membid'ahkan yang 20 rakaat ini nggak temu akal, nggak bisa diterima oleh logika begitu saja, nggak bisa diterima begitu saja oleh logika. Gitu. Sebab apa? Sebab dasar dalil yang mereka gunakan adalah posisinya hadisnya bermasalah seperti itu. Jika dihadapkan dengan hadis yang lain, ini juga bermasalah, nggak bisa saling menguatkan dan harus ada takwil. Nah, kalau ada takwil maka bagi Kiai Abu Fadl ini tidak bisa untuk langsung kita jadikan hujah. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus berpindah menuju dalil yang sudah pasti. Apa dalil yang sudah pasti itu? Wahwa dalil al-qati iku al-ijma'u ijma'. Nah, ijma' ini yang bagaimana? Wa uta ijma' iku ijma'ul muslimina, kesepakatan orang Islam fi zamani Umar bin Khattab ing dalam zaman Umar bin Khattab. Jadi kesepakatan umat Islam di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala fi'liha ing atase nglakoni tarawih 20 rakaatan. 20 rakaat, lawan 20 rakaat. Jadi ijma' yang menjadi patokan adalah barometernya adalah ijma' muslimin fi zaman Umar bin Khattab. Jadi ijma' muslimin di era Umar bin Khattab ini menjadi barometernya, menjadi dasarnya sebagai salah satu dalil qati atau dalil pasti terkait sholat sunnah tarawih 20 rakaat. Rawa al-Baihaqi bi isnadin sahih an Sa'ib bin Zaid bin Yazid
radhiyallahu an. Ras ngriataken sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi bi isnadin sahihin an Sa'ib saking Sa'ib bin Yazid wala dawu sapa Sa'ib kanu ana sapa nas iku yakumuna padha nglakoni salat tarawih ya. Sapa nas ala ahdi Umar bin Al-Khattabi di zaman Umar bin Khattab fi syahri Ramadhana ing dalam bulan Ramadan bi isrina kelawan 20 apane rakaatan. Menurut Sa'ib ya, yang mana ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sangat sahih dari Sa'ib bin Yazid yang mengatakan bahwa kaum muslimin pada saat Umar bin Khattab ya memerintah, ketika dalam pemerintahan Umar bin Khattab kaum muslimin ini melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat. Para walan ngriwataken sahabat Malikun Imam Malik fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta an Yazid bin Rumana saking Yazid bin Ruman. Jadi an Yazid bin Ruman. Qala dawu sapa Yazid kana ana sapa annasu manungsa iku yakumuna padha nglakoni tarawih sapa nas fi zamani Umar ing dalam zamane sahabat Umar. Bisalasin kelawan 3 wa isrina lan 20 abane rakaate. Ini kalau menurut Imam Malik mengatakan bahwa di era sahabat Umar kaum muslimin melaksanakan sholat taraweh 23 rakaat. Yakni ngersakaken ya sapa Yazid annam sak temene nas iku sholau padha sholat sapa nas at-tarawih ing sholat taraweh isrina kelawan 20 abane rakaate sema autaro bisalasin mengkonuli gawe sema autaru ya mengkonuli gawe witir sapa nas bisalasin kelawan 3 rakaat. Warwa lan wis ngriataken sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi bi isnadin sahihin annam ing sak temene nas iku kanu ana sapa nas iku yaku menapa to nglakoni taraweh sapa jumeneng sapa nas ala ahdi Umar ing atase zamane sahabat Umar bi isrina rakaatan kelawan 20 rakaat. Wala ahdi Utsmana lan ing atase zamane sahabat Utsman wa aliin lan sahabat Ali bimisli lan padane ahdi Umar ai isrina rakaat. Fasara mengko dadi apa mazkur min fi'liha ai min fi'li fi ahdi Umar wa Utsman wa Ali ya. Iku ijma'an dadi ijma'. Jadi dari sini akhirnya jelas bahwa Umar bin Khattab ketika dalam pemerintahannya menginisiasi 20 rakaat ya, terus dilanjutkan oleh sahabat Utsman dan juga sahabat Ali. Ini kesemua akhirnya menjadi semacam ijma' minas sahabat, teman-teman. Faqala lan dawuh sapa Ibnul Hammam ing dawuh kaunuha isrina rakaatan sunnatul khulafa'ir rasyidin. Menurut Ibnul Hammam anane salat tarawih iku isrina rakaatan 20 rakaat ya. Kaunuha utawi anane salat tarawih iku isrina 28 rakaatan rakaate iku sunnatul khulafa. Iku sunnatul khulafa ini khabarnya dari mubtada ya. Utawi ya. Kaunuha isrina rakaatan sunnatul khulafa. Jadi tindak lakune khulafa ur-rasyidin. Jadi 20 rakaat ini merupakan kesepakatan sahabat yakni khulafa ur-rasyidin yaitu Umar, Utsman dan Ali. Jika memang ini menjadi persoalan pasti sahabat Utsman dan sahabat Ali tidak akan melanjutkan. Tapi kenyataannya beliau yakni sahabat Utsman dan juga sahabat Ali tetap melanjutkan 20 rakaat tarawih. Wa idza kana lan ari kalane ana pal amru perkara kadzalika mengkono-mengkono ma zakarna alimna mengko ngerti sapa kita annal ladzina ing sak temene wong akeh sallau kang padha salat sapa alladzina at-tarawih ing salat tarawih al-yama ing dalam dina ing dalam iki dina juga bisa
Samana rakaatin kelawan 8 rakaat iku ya khabari alimna anna khabari annal ladzina nggih iku mukhalifuna nulayani lil ijma'i maring ijma'. Jikalau di hari ini ada yang melaksanakan 8 rakaat taraweh, maka ini sama dengan dia menyalahi ijma' sahabat. Wa mukhaliful ijma'i halita wong kang nulayani ijma' iku ingkana lamun ana apa mukhalif ta mukhalafa iku fi amrin maklumin ing dalam perkara kang wis den maklumi minad dini kelawan saking agama bidarurati klan pasti bahwa mangka utawi mukhaliful ijma' iku kafirun wong kang kafir wa ila lamun ora bahwa mangka utawi wa ila lamun ora kafir ya wa ila lan lamun ora ingkana fi amrin maklum nggih bahwa mangka utawi mukhaliful ijma' iku fasikun wong kang fasik. Jadi kalau orang yang menyalahi tidak atau orang yang berbeda dengan ijma' yang mana ini berkaitan dengan perkara yang sudah pasti ya, minaddin bidarurah, maka dia masuk kategori kafir. Namun jika tidak amrun maklumun minaddin bidarurah, maka dia termasuk kategori fasik. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan bahwa sahabat sudah menetapkan dan ini menjadi semacam ijma'. Kok akhirnya ada yang menyalahi ijma' para sahabat, yakni dia sholat 8 rakaat. Maka dia yang menjadi permasalahan, dia yang perlu dipersoalkan, bukan yang 20 rakaatnya. 20 rakaat ini sudah ijma', sudah cocok dengan ijma' sahabat. Nah, sedangkan yang 8 rakaat ini terus ngikut siapa? Ngoten. Istilahnya seperti itu. Jadi counter yang dibangun oleh Mbak Fadl ini menarik sekali. Ketika kalangan yang sholat 8 rakaat menuduh yang 20 rakaat adalah bid'ah mazmumah, maka oleh Mbak Fadl dibalik dan di-counter, diserang kembali bahwa sebenarnya 20 rakaat ini dasarnya adalah ijma' sahabat. Sedangkan yang 8 rakaat itu dasarnya dari mana? Wong hadis-hadisnya itu semua bermasalah, ta'arud. Nah, itu seperti itu. Menarik sekali Mbak Fadl. Wahum utawi alladzina shallau iku mukhalifuna padha nulayani aidan halimane li sunnatil khulafair rasyidin maring tindak lakune khalifah khulafa ar-rasyidin. Para pengganti Rasul yang memiliki petunjuk ya, yang menunjukkan umatnya, ar-rasyidin yang menunjukkan umatnya, yang mendapatkan hidayah, al-mahdiyin biasanya seperti itu. Waman utai sapa khulafa nulayani sapa man sunnatul khulafa ar-rasyidin ing sunahe khulafa ar-rasyidin faqat khalafa mengko teman-teman nulayani sapa man an-nabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik. Akhirnya kelanjutannya bagaimana jika dia tidak mengikuti atau dia menyalahi ijma' khulafaur rasyidin, maka sama dengan dia menyalahi tindak laku Rasulullah. Nonton. Faqad khalafa an-nabi. Lianna karena sak temen kanjeng Nabi iku qala dawu sapa kanjeng Nabi fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini artinya. Maka berpeganglah teguh kalian semua atau netepono temen mengko netepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa ilan sunnahe pengganti atau khalifah ar-rasyidin kang padha bener kang padha nuduhaken al-mahdiyyin kang den tuduhaken ya. Mimba'di sakwise sedo ingsun rahu Abu Daud wa Tirmidzi. Jadi dasarnya ini juga tidak terlepas dari dawuh Rasulullah yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian semua pada sunnahku dan sunnah para khalifahku ngoten ya. Setelah
ketiadaanku setelah aku tiada. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Nah, ini yang menjadi dasar atau pijakan Mbak Abu Fadl bahwa sholat tarawih 20 rakaat ini mengikuti Khulafaur Rasyidin, dan ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa jika Rasulullah telah meninggal maka ikutilah Khulafaur Rasyidin atau sunnah Khulafaur Rasyidin. Mas'alatun. Ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insya Allah khataman sekaligus. Semoga apa yang kita baca hari ini bisa bermanfaat dan memberikan barokah untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.